2024, ada sepasang suami istri yang bernama Reza dan Lani yang sudah mempunyai 3 anak dan memutuskan untuk berkonsultasi kepada bidan untuk meminta saran terbaik memilih alat kontrasepsi. Reza, Lani, anak kalian kan sudah banyak, masih kecil-kecil. Apakah kalian berniatan untuk menambah momongan lagi? Tidak, Ibu. Saya dan Lani sudah sepakat untuk tidak menambah anak lagi. Iya, Bu, kami juga sudah berdiskusi dan aku akan memutuskan untuk KB, Bu. Oh, baik, kalau begitu kalian konsultasikan saja ya pemilihan KB yang bagus dan aman ke ibu bidan ya. Baik, Ibu. Pada sore harinya, Reza dan Lani pergi ke klinik Bu Bidan untuk berkonsultasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu, Bapak. Mari, silakan duduk. Baik, terima kasih. Kelihatan nggak? Baik, saya panggilkan dulu Ibu bidannya ya. Baik, Bu. Mari Ibu, Bapak, silakan ke ruangan. Mari, Pak, Bu, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat sore Ibu, punten, ada yang bisa saya bantu? Punten, Ibu, ini istri saya ingin berkonsultasi mengenai KB. Oh, berkonsultasi dengan KB ya, Bu ya. Punten Ibu, sebelumnya Ibu siapa? Ibu Lani, Ibu. Oh, Ibu Lani ya. Sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, saya Bidan Afni dan bertugas pada sore ini ya Bu ya. Ibu tadi ingin berkonsultasi mengenai KB ya? Iya, Ibu, betul. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah tahu macam-macam KB itu? Apa Jadi aja? yang saya tahu KB itu cuma ada KB fil sama KB suntik aja, Bu. Oh, KB suntik sama KB pil yang Ibu tahu ya. Jadi sebelumnya itu saya akan jelaskan dulu. Dari pil KB itu diminum ya Bu ya. Diminumnya itu di hari pertama haid. Diminumnya setiap hari. Baiknya itu diminum setelah makan malam. Bila dikonsumsi teratur, maka fungsi pil KB semakin optimal. Efek samping dari pil KB itu bagaimana ya, Bu? Efek minum pil KB itu nanti menstruasinya lebih sedikit dan menurunnya gairah seksual. Juga suasana hati ibu nanti akan berubah-ubah. Oh, begitu ya, Bu ya. Kalau KB suntik itu bagaimana ya, Bu? Nah, untuk kalau KB suntik itu ada 2 jenis Bu ya. Yang pertama itu ada KB suntik per bulan sama KB suntik per 3 bulan sekali. Nah, keuntungannya dari KB ini tuh nanti dapat meningkatkan kenyamanan dalam berhubungan suami istri karena tidak perlu takut hamil dan juga dapat dipakai untuk usia dalam masa subur. Tapi Bu, bagi sebagian ibu yang mungkin tidak cocok, maka akan timbul flek-flek yang dapat mengakibatkan kegemukan dan mungkin juga berat badan ibu nanti akan menurun. Waduh, kalau gemuk nanti badan saya jadi gemuk, jadi jelek dong, Bu. Jika ibu ragu gitu ya Bu, ibu kurang setuju, ibu bisa pakai IUD saja Ibu. IUD itu efek sampingnya bagaimana ya, Bu? Nah, kalau IUD itu ya Bu ya, IUD itu juga termasuk alat kontrasepsi sih, tapi ini memiliki keuntungannya itu cocok untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang selama 10 tahun nih Bu ya, untuk jenis Kaperti. Nah, ini tuh tidak mengandung efek hormonal dan ibu tidak perlu khawatir akan faktor lupa seperti pada penggunaan pil. Kan kalau menggunakan pil ibu harus setiap hari kan ya. Ibu bisa lupa, nanti bisa menimbulkan kehamilan jika ibu lupa. Nah, kalau selain itu IUD juga dapat diangkat kapan saja ketika ibu mau. Iya. Kalau untuk efek sampingnya itu terjadi nanti terjadi pendarahan pada awal pemasangan, serta haid akan menjadi lebih lama dan lebih banyak. Selain itu, IUD juga menyebabkan nyeri pada payudara. Nanti juga ibu akan merasakan mual-mual, sakit kepala, dan juga perut ibu juga akan terasa sakit. Tapi namun hanya sementara Bu, tidak berjangka panjang ya.
Waduh, kalau begitu kasihan juga ya Bu istri saya harus merasakan efek samping setiap hari. Selain IUD, ada tidak ya Bu jenis KB lain yang efek sampingnya lebih ringan? Selain itu ada Pak jenis KB lainnya, terus ada iklan. Nah, untuk KB iklan ini ada beberapa jenis, juga diantaranya yang pertama itu ada yang 2 batang, 3 batang, dan juga 6 batang. Nah, untuk yang 2 batang dan 3 batang ini keefektifannya itu sampai 3 bulan. Nah, untuk yang 6 batang ini mampu bertahan sampai 5 bulan. Keuntungan dari KB ini yaitu mampu mengembalikan kesuburan ibu secara sempurna setelah pengangkatan dan tidak menaikkan tekanan darah. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu kadang nanti ibu akan merasakan sakit kepala, gelisah, juga terjadi peningkatan atau penurunan berat badan ibu ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Sampai sini Ibu ada yang menanyakan? Saya sudah mengerti Bu, tapi Ya. saya bingung pilih yang mana. Asalnya saya mau pil KB, cuma saya sekarang punya darah tinggi Bu. Oh, Ibu punya hipertensi ya Bu ya? Nah, tapi kan menurut saya ya Bu ya, yang aman untuk Ibu itu IUD karena Ibu hipertensi. Tapi IUD itu kan bikin gemuk ya Bu ya. Saya nggak suka kalau badan saya gemuk, jadi badan saya jadi jelek Bu. Begitu ya. Tapi kan Ibu punya hipertensi ya Bu ya. Saya sarankan IUD itu karena IUD itu adalah KB non hormonal, di mana KB non hormonal ini tidak akan meningkatkan hormon yang akan meningkatkan resiko peningkatan tekanan darah ibu. Jadi IUD menurut saya adalah pilihan yang pas untuk itu. Jadi saya pilih yang mana ya Bu ya? Saya masih bingung Bu. Oh, Ibu masih bingung ya Bu ya? Jadi sih menurut saya keputusan saya kembalikan kepada Ibu dan Bapak untuk memilih. Saya sebagai bidan menyarankan yang terbaik dan aman kok buat Ibu. IUD dapat bekerja secara efektif, nah mencegah kehamilan. Bahkan keefektifannya itu mencapai 99% ya Bu ya. Bila nanti Ibu ada keluhan, nanti saya bisa bantu. Bagaimana Ibu? Baik Ibu, saya akan pasang IUD saja Ibu. Ibu jadi pasang IUD saja ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu pemasangannya? Pemasangannya itu dipasangkan bisa pada kapan saja Ibu, asal Ibu yakin Ibu sedang tidak hamil, terus bisa saat 40 hari pasca persalinan dan dapat pula dipasang pada waktu haid Ibu ya. Kalau 2 hari setelah hari ini bagaimana Ibu? Ibu tanggal menstruasinya 2 hari lagi ya Bu ya? Iya betul. Ya bisa Ibu, nanti Ibu bisa 2 hari lagi datang ke saya Bu ya untuk dipasang KB-nya Bu ya. Oh iya baik Ibu. Iya baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Saya izin pamit ya Bu ya. Ya baik, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.